Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang pertemuan pertama, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Pada bab 1, yaitu subbabnya menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pada menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat, sebagai contoh percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, solidaritas, atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Muncul permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, masalah terorisme. Maka mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian civitas akademis yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan misi pendidikan Pancasila, satu, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis, yang kedua menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, atau misi psikososial, yang ketiga membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan sosial, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetis atau sintetis disiplin. Menanya alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Terus yang ketiga adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis, pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila, yaitu Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam bangun kehidupan bangsa Indonesia lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Sumber sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial bagi berbagai golongan dan kelompok masyarakat, di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan pembaruan masyarakat. Soekarno menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Sumber yuridis,
pendidikan Pancasila, negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau resta, dan salah satu ciri istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law. Sumber politik Pancasila yaitu secara spesifik fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman yang mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan atau polisi, dan pembagian atau distribution sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Sesuai dengan dalam rangka sesuai dengan pasal sesuai dengan amanat daripada pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya apabila ditelusuri secara historis supaya pembudayaan atau pewarisan nilai Pancasila konsisten. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pecinta negara, proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi maupun instansi pemerintah melakukan berbagai langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang bahas tentang pentingnya pembudayaan Pancasila melalui pendidikan, khususnya yang dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional, diadakan seminar-seminar dan salah satu outputnya adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914/E/T 2011 pada tanggal 30 Juni 2011. Perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 SKS secara terpisah atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bobot 3 SKS. Karena kita fakultas hukum, makanya kita pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan Pancasila itu terpisah. Jadi pendidikan Pancasila 2 SKS, pendidikan kewarganegaraan 2 SKS. Penguatan keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 junto pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan tinggi yaitu sebagai berikut. Pasal 2 dan pasal 35. Karena pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah pendidikan wajib umum atau MKWU. Demikianlah pertemuan pertama kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.